Bu. Waalaikumsalam. Oke, jadi maksud kedatangan saya kali ini, saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Silakan. Oke, baik Bu, kita mulai saja langsung ke pertanyaannya Bu. Ya, yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilema di dalamnya dalam mengambil keputusan? Misalnya kalau kita ambil A ada akibatnya, kita ambil tindakan B ada akibatnya, kayak gitu. Bagaimana Ibu mengatasinya? Oke. Segala sesuatu permasalahan di sekolah itu biasanya kepala sekolah itu memantau bukan hanya pada waktu ada masalah, tapi sebelum ada masalah. Dan itulah makanya penting ada bagian-bagian guru, wali kelas, kemudian ada BK, wakil. Itulah nanti dalam 1 bulan itu biasanya memberikan laporannya ke kepala sekolah. Maka kepala sekolah akan menjawab atau memecahkan masalah dengan sebaik-baiknya. Oke, nah jika Bu dalam suatu masalah itu ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, kita ambil langkah A benar, langkah B benar, prioritas apa yang Ibu pakai untuk menentukan keputusan yang Ibu ambil nantinya Bu? Oke, setiap permasalahan itu memang ada benar dan ada salah, dan ada dua-dua benar dan ada dua-duanya salah. Bagaimana cara menyikapi? Yaitu kita harus mencari faktor-faktor pencetus daripada permasalahan. Itu yang pertama kali. Kemudian kalau sudah tahu permasalahan, pencetus permasalahan, maka kita akan mencari langkah-langkah pemecahan yang sesuai dengan kejadian bagi si anak yang mengalami permasalahan, sehingga saya sebagai kepala sekolah tidak salah mengambil langkah bagaimana nasib si anak kalau mengambil keputusan anak itu menjadi tidak menyenangkan. Jadi hal efektifnya tuh kita melakukan pencegahan Bu ya. Benar. Jadi sebelum ada masalah kita cegah dulu sebisa mungkin. Iya. Oke, baik Bu. Jadi selama Ibu mengalami menjalani tanggung jawab sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, adakah tantangan yang Ibu alami ketika mengambil sebuah keputusan? Misalnya penolakan atau apa kayak gitu? Ada tantangannya tidak Bu? Oke, kalau menurut real sampai sekarang saya tidak akan memberikan keputusan yang menyebabkan permasalahan kasus ini yang berlebih. Karena selama ini yang saya alami adalah kasus ini bisa diatasi. Tetapi seandainya, itu kan seandainya kalau ada permasalahan yang menyebabkan kasus ini menimbulkan nilai-nilai daripada sekolah ini jatuh, maka utama adalah bagaimana kita mengambil langkah. Ada 2 pendidikan itu, yaitu dari rumah, keluarga, dengan di sekolah. Dan dua-duanya ini harus duduk bersama. Nah, kalau sudah duduk bersama, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke, selanjutnya Ibu. Jadi kalaupun misalnya ada permasalahan yang di sekolah, biasanya Ibu menyelesaikannya langsung to the point atau ambil jarak sebentar biar dingin dulu atau bagaimana Bu? Oke. Kepala sekolah itu biasanya akhir dari kepada keputusan. Maka dalam satu sekolah itu kepala sekolah tidak otoriter. Maka diberikan kesempatan kalau ada permasalahan di dalam kelas, maka yang bersangkutan atau guru yang berhadapan dengan anak itu menyelesaikan. Kedua, langkah kedua, kalau tidak bermasalah dengan guru kelas, maka guru kelas akan menyampaikan kepada wali kelas. Langkah ketiga adalah wali kelas itu memberikan SP, surat peringatan dengan surat SP1, SP2, SP3. Kalau sudah sampai SP3, maka dia akan melaporkan kepada BK. Di mana di sekolah ini adalah BK-nya adalah wali kelas sendiri. Kemudian dibantu dengan Pak Wakil, khususnya adalah wakil kesiswaan dengan wakil kurikulum. Tapi yang utama adalah wakil kesiswaan. Kalau sudah permasalahan sampai wakil tidak tuntas, maka saya sebagai pimpinan akan meneruskan daripada kejadian tersebut atau permasalahan tersebut, tetapi dengan tidak langsung dorong, tetapi kita harus mencari kenapa permasalahannya. Dirunut dulu permasalahannya apa, karena kenapa hasil akhir adalah para sekolah tidak boleh mengeluarkan, dan saya pun tidak akan mengeluarkan. Kenapa tidak mengeluarkan? Tugas sekolah lembaga ini adalah membina, mendidik daripada siswa, karena setiap siswa tidak sama satu dan lain. Nah, anak yang bermasalah ini adalah resiko sekolah supaya dia lebih bagus meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi seorang kepala sekolah itu memutuskan bahwa anak ini keluar itu sebenarnya tidak bijaksana. Jadi bagaimana caranya semua permasalahan bisa diatasi asal
berkoordinasi semua antara guru, kemudian antar siswa, kemudian dengan orang tua. Jadi koordinasi itu kuncinya, itu faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Betul. Oke Bu, yang terakhir nih Bu. Jadi setelah mengambil keputusan, apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil untuk diri Ibu atau untuk lingkungan sekitar? Oke. Mengambil keputusan karena ada permasalahan itu merupakan suatu pembelajaran, karena setiap hari itu pembelajaran karena diuji. Salah satu ujiannya adalah sikap anak. Kalau anak itu semuanya sama, semuanya baik, itu malah bukan untuk memperbaiki sekolah. Tidak ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan berarti kita masih gagal sebagai seorang pendidik. Justru karena ada permasalahan itu kita akan berhasil kalau bisa memecahkan masalah. Bagi saya itu justru ada permasalahan saya lebih suka. Baik siswa, guru, pegawai itu harus bermasalah. Tapi bermasalah kalau kita atasi itu berarti kita sudah sebagai yang benar-benar sukses. Itu bagi saya. Masalah itu pembelajaran. Nah, gitu. Kalau dia monoton saja berarti kita bukan berhadapan dengan manusia, berarti dengan robot. Masalah itu kita selesaikan dengan harus selesaikan dengan bijaksana, kemudian melihat dari mana faktor-faktor utama dan menyelesaikan juga dengan yang baik intinya. Itu saja Bu. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang Ibu sampaikan. Saya belajar banyak dari Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sampai dulu Bu. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Ibnu dari SMA Negeri 3 Sungai Lilir. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyu. Dan pada kesempatan ini saya bermaksud mewawancarai Bapak mengenai bagaimana langkah-langkah atau cara pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Oke, tadi sebelum kamera hidup kita sudah ngobrol banyak tentang beberapa permasalahan atau hal-hal yang terjadi di sekolah ini, Pak. Oke, yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak itu? Ya, kita sampaikan ya Pak Isnu, sekolah kita akan majemuk lah dari berbagai macam daerah. Ya, guru-guru itu kan termasuk lengkap lah, ada yang dari Palembang, dari Sekayu, dari Jawa. Jadi karakternya kan berbeda-beda. Jadi kita cara menghadapinya ya harus kita sesuaikan supaya unsur kekeluarganya juga ada, walaupun kita menegakkan kedisiplinan, ketertiban. Selanjutnya Pak, misalnya nih Pak ya, seperti tadi kan kita sudah ngobrol mengenai beberapa permasalahan di sekolah. Jika ada permasalahan yang dua-duanya benar kita ambil keputusan, misalnya kita punya satu masalah, kalau kita ambil keputusan A itu benar, ambil keputusan B juga benar, bahan pertimbangan Bapak untuk menentukan keputusan itu apa? Oh iya, ya kebetulan ini di sekolah saya kan saat ini KPM juga berjalan dengan baik, namun ada kendala sedikit masalah tenaga pengajar. Jadi karena beliaunya guru tersebut sudah menjalani si pensiun, usianya juga jadi kesehatannya sering terganggu, jadi sering kecil masuk sekolah. Dari pihak sekolah sendiri sebenarnya maklumi, tapi di sisi lain tugas itu tidak bisa ditunda. Anak-anak itu kan makhluk hidup, tidak bisa ditinggal gitu saja. Jadi untuk melaksanakan kegiatan ini supaya KPM berjalan dengan lancar, kita adakan pertemuan antara beliau sakit ini, saya juga mengajar dari Dewan Guru untuk mewakili, menyampaikan apakah memang harus istirahat dulu atau berobat dulu. Ternyata benar dia minta izin untuk berobat karena kesehatannya memang harus diobati secara terus-menerus. Untuk itu dari pihak sekolah memberikan dispensasi untuk bapak tersebut karena tidak mungkin datang ke sekolah. Kita beri waktu untuk berobat, namun untuk pelaksanaan tugas di kelas ini harus ada ini dilemanya. Beliau bisa berobat
kelasnya juga harus diisi. Untuk itu saya mengharapkan beliau untuk mencari penggantinya. Kebijakan beliau silakan sekolah untuk mencari penggantinya yang bisa melaksanakan tugas mandiri. Kalau tidak kan yang linear, karena sekolah kita kan pada dasar maka harus PGSD. Itu kami cari, kemudian musyawarah, ternyata ada kesepakatan dari pihak bapaknya sakit tadi memberikan insentif pada yang pengganti. Jadi bapak yang sakit masih bisa berobat dan Iya. sekolah juga masih Benar ya. Kita berikan toleransi, karena sakit kan tidak bisa tidak diharapkan. Iya. Tidak tahu kapan datangnya. Jadi kita sebagai manusia biasa memaklumi, dan itu juga beri penghargaan karena dia juga sudah masa-masa pensiun. Untuk itu secara toleransi dari kami sebagai pimpinan bagaimana harus bisa berjalan semuanya, bisa berubah, tapi berjalan gitu. Oke. Selanjutnya Pak, kalau dalam pengambilan keputusan selama Bapak menjabat, selama pengalaman Bapak selama ini, baik waktu jadi guru atau jadi kepala sekolah, adakah tantangan atau hambatan misalnya dari pihak guru atau dari pihak siswa atau orang tua murid misalnya ketika kita membuat keputusan Pak? Ya pasti ada itu. Berupa apa biasanya? Ini contohnya seperti tadi keputusan yang saya berikan untuk teman-teman guru tadi yang sifatnya sebelum kita berikan sebelum kita adakan pertemuan musyawarah, itu teman-teman guru yang menyampaikan, wah ini kayaknya kalau seperti ini kurang adil Pak, sekolahnya tidak dilaksanakan, dia di rumah gajinya sama, kira-kira itu. Ya jelas ada perasaan iri lah itu ya, iri dari teman-teman yang aktif dengan yang tidak. Kemudian pada saat kita memberikan reward kepada guru yang memang benar itu berdedikasi, memang dia aktif setiap pengamatan, itu memang saya kan paling duluan datang. Jadi saya tahu si ibu ini jam berapa, dan katanya sekolah apa, bimbing siswa untuk bersih-bersih. Ada yang sudah siang datang, ada kemudian sedikit memberikan gagasan apa. Jadi saya berikan reward kepada seorang guru, bentuk piagam guru dedikasi ataupun yang lainnya, itu yang wajar. Guru lain itu masih ada yang kurang, masuk itu dikasih. Jadi itu wajar. Jadi ada informasi seperti itu, saya panggil, saya berikan motivasi. Ibu tahun depan bisa. Jangan khawatir, saya akan berbagi adil. Ibu berprestasi, saya berikan penghargaan juga. Termasuk ini masuk untuk rekreasi juga kan. Sebenarnya itu kan jatah kepala sekolah rekreasi studi banding. Karena saya juga memberikan kepada guru-guru yang aktif, guru-guru yang punya wawasan ke depan maju, dia aktif, maka saya berikan itu porsi saya yang satu saya studi banding. Saya pilih guru. Iya, itu teman-teman kita ya ada visi-visi. Tahun depan bisa ya. Tahun depan bisa. Jadi semua keputusan saya itu pasti ada, betul. Tapi penyelesaian sudah ada. Sudah. Keputusan pasti ada yang kontra Pak ya. Pasti ya. Tinggal kita bagaimana cara ngadepin yang masalah Ya, itulah. Tapi itu sudah suatu hal yang wajar. Namanya manusia kan punya harapan yang yang inginnya yang tidak kerja berat tapi enak. Tapi ini tidak menurut saya. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu biasanya Pak, faktor-faktor apa saja yang Bapak pertimbangkan untuk membuat sebuah keputusan yang menurut Bapak itu adil dan bijak kayak gitu Pak? Ya, yang pertama dari pengamatan saya, penilaian dari kinerjanya. Selain itu saya punya teman bisa untuk curhat, yang sangat bisa curhat termasuk yang senior lah. Untuk keputusan itu selalu saya libatkan itu teman-teman yang senior. Apalagi kalau keputusan semuanya untuk keputusan bersama umum, semuanya saya ajak untuk berbicara bareng-bareng agar keputusan yang diputuskan tadi bisa bertanggung-jawaban bareng-bareng. Imbasnya juga untuk semuanya, untuk kebaikan semuanya. Di keputusan itu tidak dari pihak kita sendiri, tidak bisa dan musyawarah. Pasti seperti itu. Jadi sekecil apapun, walaupun kegiatannya sifatnya kecil yang menggunakan anggaran sekolah, kita sampaikan dalam forum rapat. Kita selalu memantau lah
keuangan sekolah, ada berapa Mas Indra kalau kita punya kegiatan ini, misalnya itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Jadi ketika Bapak terus membuat keputusan, adakah pembelajaran yang Bapak ambil baik itu untuk sekolah atau untuk diri Bapak sendiri? Ya, memang seperti itu. Semua yang kita ambilkan tadi pasti ada apa manfaat ke kita, baik saya pribadi atau teman-teman guru. Contohnya seperti ini, dengan adanya kita memberikan keputusan yang tegas, baik itu peringatan atau ribet pada guru-guru yang memiliki prestasi, ini ternyata membawa perubahan yang bagus, perubahan yang baik. Bagi saya sendiri, dengan adanya keputusan saya ambil, memberikan suatu keputusan itu, ini akan menjadikan saya menghargai pada teman-teman guru, teman-teman sejawat. Tetapi untuk teman-teman yang lain, dengan adanya saya memberikan keputusan yang sifatnya hasil yang bersama tadi, teman-teman guru merasa nyaman karena apa yang menjadi ide-ide teman-teman guru tadi ternyata direkomendasi oleh pimpinan gitu. Mereka merasa puas, dan seandainya terjadi hal yang berikutnya, terjadi hal yang sifatnya tidak diinginkan, akan bersama-sama dilaksanakan. Jadi keputusan itu adalah hasil musyawarah dan kolaborasi dari semua pihak. Benar, ya. Untuk manfaat kita bersama. Jadi selain itu juga kesimpulan yang bisa saya tarik tadi, apapun keputusan yang kita ambil, pastinya ada pihak yang kontra terus. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan mencari penyelesaian dari pihak yang kontra tadi. Ya, itu pun juga walaupun yang kontra juga setelah diadakan pendekatan penjelasan tuh semuanya menerimanya. Luar biasa. Semangat artinya. Dan saya juga bermisi Mas, kalau seorang kelas pelajaran itu tidak berarti tanpa dukungan dari guru-guru. Sekolah itu ada pimpinannya, cuman yang dipimpin tidak sejalan, tidak jalan, tidak maju gitu. Sekolah kita kan termasuk ya di media juga muncul di sebelum Selasa ternyata masuk sekolah favorit juga termasuk. Semoga masih dapat urusan nomor 5 salah itu. Alhamdulillah, menurut Kemendikbud, alhamdulillah juga ini juga dapat apa bos kinerja juga. Gimana Pak? Bos kinerja, alhamdulillah itu dengan pelaporan-pelaporan yang didukung oleh teman-teman guru yang sifatnya semangat, tidak pernah menyerah, baru banyak kesalahan diperbaiki, ternyata Kemendikbud masih menghargai itu dapat bos kinerja. Alhamdulillah. Oke, jadi itu saja Pak yang perlu saya tanyakan kepada Bapak dan perlu saya konfirmasi kepada Bapak mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan di sekolah ini. Saya belajar banyak dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Saya pamit Pak. Dan sukses Mas ya. Iya.